Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali ini kita udah nyampe di kebun atau sawah yang dijadikan lahan buat pembudidayaan sayuran. Di antaranya ada timun, ada buncis, ada bayam, ada kangkung, dan ada terong. Di sebelah sana juga ada cabai sama cabai rawit. Kita tergabung di kelompok tani Gunung Jati yang berada di Dusun Cikondang RT 5 RW 5 Desa Buntar Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. Oke, untuk kali ini kita akan petik atau ngambil terong. Buat yang udah pesen kita ambil dulu. Oke. Mumpung masih pagi, kita ambil alatnya dulu di basecamp saung. Ini ditaruh dulu di holdernya di sini. Udah lama ini gak pakai holder. Untuk tanaman terongnya sendiri itu udah berusia sekitar, kita tanam itu bulan puasa, pertengahan puasa kita tanam, terus kita panen udah 2 kali. Tanamnya sedikit sih, cuma 200 pohon untuk tanamnya, dan udah panen kira-kira sekitar 15 kg. Udah panen segitu, dan alhamdulillah kita nemu harga yang pas lah, harga tinggi untuk musim sekarang, karena sekarang sayuran itu udah mahal. Oke, ini abaikan gulma yang ada di sini. Kita fokus aja ke hasilnya. Gulma nomor 2. Ambil pisaunya dulu. Harus pakai pisau. Kita ambil dari yang bismillahirrahmanirrahim. Gini. Ini terongnya jenis Prince 07 dari jenis cap kapal terbang. Jadi ini penampakannya. Penampakannya. Kita ukur dulu. Kalau di jengkal ini lebih dari 1 jengkal ini. Lebih dari 1 jengkal. Kira-kira ukurannya kurang lebih 25 atau 27 cm. Dan untuk lingkarannya sendiri kita lihat ini. Ini nampak dari depan. Nah, ini dari samping. Ini kalau diginiin. Dan ini kalau diginiin. Lihat kan, segede gini. Super ini pokoknya. Oke, kita ambil lagi yang lainnya. Untuk terong Prince 07 sendiri itu sangat bagus pertumbuhannya, karena kita sudah tanam di atas. Yang musim hujan kemarin kita tanam di atas 300 pohon, udah naik 1 kintal lebih. Itu di areanya area kebun dan masih banyak pohonannya, jadi enggak 100% kayak gini untuk sirkulasi udaranya. Jadi yang di atas itu semi kalau dikatakan semi gini, semi apa, bukan semi, jadi apa nih, masih banyak naungannya. Kalau di sini kan sawah gitu kan, belas gak ada apa-apa, gak ada pelindung apa-apa. Kesannya itu sawah
baru habis dipanen. Jadi ini adalah lahan yang tidak digarap oleh pemiliknya, lalu saya pribadi ambil atau diminta diolah lahan sama saya, terus saya masukkan ke kelompok. Jadi dokumentasi dan pencapaiannya mungkin masuk ke kelompok tani Gunung Jati. Karena di sini di kelompok tani Gunung Jati ketuanya saya sendiri, jadi saya bisa memasukkan kegiatan yang saya lakukan walaupun ini mandiri, jadi termasuk kegiatan di kelompok tani. Karena ini melibatkan juga, kalau ada kegiatan yang lain kita libatkan masyarakat atau kita libatkan orang lain untuk membantu. Tuh, jadi bermanfaat untuk masyarakat. Untuk beratnya sendiri ini seperti ini, kurang lebih ini 2 ons atau 200 gram. Dulu pernah ada yang nyampe 250 gram atau seperempat. Kalau seperempat itu sekilo itu cuma dapat 4 biji, tapi dia besar-besar. Dia dapat 4 biji. Kita di sini sekarang ada serangan hama. Hamanya ini deh. Hama ulat seperti ini, dia menggerogoti baik dia yang udah besar maupun yang masih kecil. Kadang-kadang bunganya juga digerogoti sama ulatnya. Jadi kita udah semprot sama pestisida, insektisida untuk ulat, tapi belum efektif karena dia masuk ke dalam. Mungkin karena cuacanya lembab kali ya. Jadi perkembangan si ulatnya itu sangat cepat sekali dan sangat beresiko sekali ke tanaman-tanaman kita. Lihat, ini juga ada yang bolong, ini masih muda, udah bolong. Jadi janda bolong. Seperti ini, bolong-bolong seperti ini yang agak susah. Itu masih kecil tapi udah bolong-bolong. Ambil aja dulu. Ini tadinya tumpang sari sama bayam sama kangkung, jadi sekarang kangkungnya udah agak kelihatan. Jadi ya dibiarin aja lah. Untuk timun sendiri udah mulai berbunga dan mungkin sebentar lagi akan keluar. Kalau bahasa Sundanya itu pentil. Jadi bakal buah udah keluar. Jadi beberapa hari lagi, mungkin di jangka lamanya itu seminggu, udah bisa kita panen. Tadinya sih rencananya ini semua kita pakai terong, tapi karena terong itu disemai juga lama, terus pertumbuhannya juga lama, jadi nunggunya kita nggak ada kegiatan lain kita nunggunya. Jadi untuk mengantisipasinya kita pakai tumpang sari. Tumpang sarinya pakai apa? Kita pakai kangkung, pakai bayam, pakai timun buat menunggunya. Jadi kita manfaatkan
jeda waktu yang panjang gitu, karena tanaman terong sangat panjang waktunya. Kita manfaatkan dulu untuk tanaman yang lain. Jadi untuk pupuknya sendiri kita double ini. Double 2 lapis ya, pupuknya 2 lapis. Pupuk dasar kita itu pakai kohe ayam pedaging, ayam jantan. Itu 2 lapis, lapisan bawah dan lapisan atas. Untuk mengantisipasi kalau kita pakai tanaman tumpang sari. Jadi untuk pupuknya dia sudah memiliki cadangan di bawah, jadi gak usah khawatir untuk kehabisan pupuknya, karena ada 2 lapis, lapisan bawah dan lapisan atas. Kalau lapisan atas udah habis untuk tumpang sari, masih ada lapisan bawah yang bisa diserap oleh akar. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan pupuk pada tanaman tuh, ya double sih, tapi kan kita menunggu ini kan harus ada pemasukan ya. Kalau untuk terong sendiri kan ini dari pindah tanam, ini semai juga lama kok, lama. Ini semai terong kayak gini, semainya dari mulai biji sampai 2 atau 3 daun itu 1 bulan lah, 25 hari. Jadi lama, bisa 1 kali panen timun 25 hari. Terus itu baru dari semai, dari biji sampai ke 4 daun. Itu lamanya hampir 25 hari sampai 30 hari. Nah, dari pindah tanam yang tadi 4 daun atau 5 daun tadi, untuk berbuah itu 35 hari normalnya. Jadi ada jeda 25 tambah 35 jadi 60 hari, 2 bulan. Hampir 1,5 bulan lah kalau mau dicepetin gitu, pakai pemupukan yang benar. Nah, untuk mensiasatinya saya pakai tumpang sari dulu sambil menunggu semaian itu 4 daun atau 3 daun atau 5 daun, kita tanam ini dulu, tapi di bawahnya kita double pupuk dasar bawah, lalu lapis kedua lagi pupuk kimia pakai. Ya, nanti kita selipin di pinggir-pinggirnya di sana. Nanti ini habis, timun habis, muncullah terong. Jadi begitu siasatnya. Jadi kita ini untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pembudidayaan. Itu masih siasat lah. Kalau yang mau fokus di satu tanaman sih bisa, tapi kita kan nggak ada modal, kita harus pintar-pintar lah mensiasati bagaimana untuk bisa menghasilkan lebih cepat dan efisien dalam waktu juga dalam hasil. Jadi kan untuk kita gak usah menunggu selama 1,5 bulan atau 2 bulan. Jadi kita udah 1 bulan juga udah ada penghasilan dan kita itu nanamnya nggak serempak. Kenapa nggak serempak? Karena untuk mengantisipasi panen yang berlebihan. Jadi kita pakai 2 tahap. Ini yang termasuk tahap pertama. Tahap pertama ini yang tadi yang saya bilang itu kita tanam 200 pohon. Untuk yang tahap pertama. Itu untuk yang tahap kedua mungkin 300 atau 400, karena itu kita semai 500, tapi anggota ada yang minta untuk pembudidayaan di lahannya. Jadi
kita bagi-bagi dan kita 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 banyakin ke anggota gitu kita. Nah ini untuk yang hasil yang ini kita satu ember nih kita seperti gini, kita masukin karung dulu biar gampang bawanya. Ini sekitaran 5 kilo ini, 5 kilo. Mungkin kita akan ambil lagi nanti, masih ada yang udah bisa diambil, kita akan ambil dan kita nanti akan ambil cabai rawitnya juga. Oke, sekian dulu untuk video kali ini tentang budidaya sayuran di kelompok tani Gunung Jati. Untuk teman-teman yang mau bertanya, mau kasih saran, silakan tulis di kolom komentar karena saya juga bukan ahli, masih banyak kekurangan dan masih banyak perlu belajar. Jadi kita sharing lah apa yang kurang, apa yang lebih, kita sharing, bagi-bagi untuk perbaikan kemajuan pertanian kita, terutama untuk petani muda dan petani milenial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.